Dilansir FC Internews, meski kebobolan terlalu banyak gol, Filip Stankovic menunjukkan bahwa dia bisa diandalkan dan memiliki ruang besar untuk berkembang. Masih belum diketahui mengenai masa depannya, Sampdoria memiliki hak untuk menebusnya, namun kecil kemungkinan mereka akan menggunakannya jika gagal promosi ke Serie A. Sementara itu, Empoli yang akan ditinggalkan penjaga gawangnya Etrit Berisha yang kontraknya habis dan Elia Caprile yang akan kembali ke Napoli di akhir musim nanti dikabarkan tertarik dengan Filip Stankovic. Ini adalah ide yang cukup bagus mengingat hubungan yang sangat baik antara Empoli dan Inter. Kiss Napoli melaporkan bahwa Nerazzurri menginginkan Kapten Napoli, Giovanni Di Lorenzo dengan segala cara meskipun Di Lorenzo sangat populer di Premier League. Menurut jurnalis Walter De Maggio, Inter akan berusaha dengan segala cara untuk merayu Di Lorenzo dan mereka siap untuk memulai negosiasi. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri harus menemukan cara untuk mencapai angka 30 juta euro untuk mendapatkan Albert Gudmundsson dari Genoa. Waktunya telah tiba karena Inter perlu mempercepat negosiasi untuk mengalahkan banyak persaingan, terutama dari klub-klub Inggris. Ada pembicaraan tentang Valentin Carboni, tetapi Inter mungkin memikirkan transfer pembelian kembali ala Fabian. Sementara itu, kontrak Alexis Sanchez tidak akan diperbarui dan Arnautovic masih jauh dari kata bertahan. FC Internews mengabarkan bahwa menyebut Bastoni sebagai bek kini merupakan sebuah pernyataan yang meremehkan. Lihat saja apa yang dia lakukan di lapangan, dalam level taktis dan seterusnya. Dengan asisnya kepada Di Marco kemarin saat melawan Empoli, Bastoni tercatat telah memberikan 3 assist berturut-turut dalam 3 pertandingan terakhir Serie A. Melawan Bologna, Bastoni memberikan assist kepada Jan Bisek dan melawan Napoli, Bastoni memberikan assist kepada Darmian. Sebelum Bastoni, bek Inter terakhir yang mencatatkan angka tersebut di Serie A adalah Federico Di Marco antara Agustus dan September 2023. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa malam di Istanbul yang pahit untuk hasil akhir tetap memberikan status internasional bersertifikat kepada Inter. Sejak pertandingan itu, Simone Inzaghi menjadi perhatian utama di Eropa dan bahkan tersingkirnya di babak 16 besar Liga Champions baru-baru ini tidak memengaruhi visi ini. Oleh karena itu, Inter kemungkinan besar akan memperpanjang kontrak Simone Inzaghi hingga tahun 2027. Dilansir FC Internews, menyusul peluncuran kursus resusitasi jantung paru interaktif di get-trainet.com, penggemar sepak bola dapat mempelajari cara menyelamatkan nyawa dengan mengobrol dengan striker Inter Milan dan Argentina, Lautaro Martinez. Kapten Nerazzurri ini adalah protagonis dari proyek yang diluncurkan oleh UEFA dan Dewan Resusitasi Eropa, ERC, yang melibatkan penggunaan chatbot yang tersedia melalui fungsi Messenger di Instagram dan Facebook. Dalam beberapa minggu ke depan, Lautaro akan bergabung dalam kampanye ini bersama Erling Haaland dan Gareth Bale. Asisten pelatih Fratesi ketika di Monza, Alessandro Lazzarini kepada Radio TV Serie A mengatakan, "Saya tidak akan terkejut jika segera melihat Fratesi sebagai starter dan penentu di klub dan bersama tim nasional. Saat ini level Inter sangat tinggi, namun masa depan Fratesi akan cerah. Dia memiliki semua kualitas untuk menjadi pemain top." Jan Sommer kepada RSI Sport mengatakan, "Saya tidak terkejut dengan betapa kuatnya Inter. Musim lalu mereka mencapai final Liga Champions. Saya sudah melihat kualitas dan keterampilan Simone Inzaghi, dan itu bisa dirasakan. Tujuan utamanya adalah meraih Scudetto. Dalam beberapa pekan ke depan kami akan menghadapi laga-laga yang sangat sulit. Kami akan berusaha meraih poin sebanyak-banyaknya, namun tidak ada yang memberi kami hadiah, semua laga akan rumit.
Kami akan melihat apakah mungkin untuk mencetak beberapa rekor lain, tapi pertama-tama kami harus memikirkan judulnya yaitu Scudetto. Fulvio Colovati kepada Sempre Inter mengatakan, saya berpendapat bahwa Suning tidak mau menyerah pada Inter. Namun saya bisa memberitahu bahwa masa depan Inter dalam 1, 2, 3, 4 tahun ke depan tidak akan bersama Suning. Inter adalah tim yang bermain di level sangat tinggi selama sekitar 60-70 menit, bahkan di Eropa, namun kemudian mereka mengalami kesulitan karena kehilangan energi. Mereka menghabiskan banyak energi karena para pemainnya berpartisipasi di kedua fase. Agak mengejutkan Inter tidak berhasil melewati babak 16 besar Liga Champions. Di leg pertama melawan Atletico, Inter seharusnya bisa mencetak 2 atau 3 gol. Namun, pertandingan tersebut berakhir dengan skor 1-0. Mungkin Inter bisa tampil lebih baik dalam menyerang, terutama melihat Alexis Sanchez. Namun, kita harus ingat bahwa tidak ada klub Italia yang mampu memiliki striker dengan harga 40 juta euro di bangku cadangan. Stefano Borghi kepada DAZN mengatakan, satu hal yang sering saya garis bawahi adalah bahwa derby Milan akan berdampak besar pada persepsi fans Milan terutama terhadap Stefano Pioli. Pioli harus menyelesaikan masalah ini dengan cepat, itulah sebabnya menurut saya ini akan menjadi derby yang sangat sulit. Angelo Di Livio kepada TV Play mengatakan, saya benci pemain sayap yang bermain dari posisi diam, Anda tidak dapat memainkan peran itu jika Anda tidak memiliki kedalaman serangan. Di antara pemain top dalam perannya, Di Marco lah yang memiliki kaki yang luar biasa, dia juga tahu cara mencetak gol. Juve adalah tim yang bagus tetapi mereka tidak terlalu kuat. Tahun lalu adalah tahun yang positif, namun setelah kalah dari Inter, motivasi mereka turun. Luca Marchegiani kepada Sky Sport berbicara tentang pertandingan Inter Empoli dengan mengatakan, itu bukan pertandingan yang sulit, namun menuntut. Empoli bermain bagus namun Inter pantas untuk segera membuka kuncinya. Inter memiliki lawan yang terorganisir dengan baik, saya menyukai cara Inter menguasai lapangan. Tapi lini serang Inter belum mencetak gol dalam 4 pertandingan, mereka memiliki beberapa masalah ofensif. Arrigo Sacchi kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, di Milan Anda sudah bisa merasakan suasana derby. Tidak ada guna menyangkalnya, Inter merasa mereka memiliki Scudetto di saku mereka, secara objektif sulit untuk menyalahkan mereka, dan fakta bahwa mereka berpeluang memenangkan gelar Scudetto di tantangan super melawan Milan menyemangati para penggemar mereka. Namun para penggemar Rossoneri menunjukkan bahwa mereka tidak takut, mereka tidak berniat untuk gagal mendukung tim Pioli dalam pertandingan tersebut. Dengan berperilaku seperti ini, mereka menunjukkan bahwa mereka percaya diri, sama seperti para pemain Milan. Saya ingin menekankan satu detail, musim Milan tidak boleh dinilai berdasarkan hasil derby. Itu akan menjadi kesalahan besar, dan itu akan menjadi ketidakadilan terhadap para protagonis. Milan sedang berjuang untuk meraih posisi kedua di Liga. Saya tahu bahwa Rossoneri, karena sejarah, tradisi, dan ambisinya, harus selalu berjuang untuk menang, namun bukan sebuah kegagalan jika mereka berada di belakang Inter. Kemudian mereka masih ada di Liga Eropa, trofi yang belum pernah dimenangkan klub Italia manapun, dan Milan punya peluang untuk meraihnya. Bosko Jankovic kepada Il Secolo 19 mengatakan, dari semua pemain Genoa, Albert Gudmundsson lah yang tampil terbaik tahun ini. Secara teknis dia sangat bagus, dia punya tembakan bagus, dia menyerang dan bertahan, dia mencetak gol dan assist, dia adalah pemain modern. Dia sedikit mengingatkan saya pada Dejan Stankovic, tapi Deki lebih defensif. Nando Orsi kepada Radio berbicara tentang kemenangan Inter atas Empoli dengan mengatakan, kemenangan ini sah dan sederhana, Inter tidak mengalami kesulitan besar dalam memenangkannya.
Bahkan jika penyerang tidak mencetak gol, Di Marco dan Sanchez mencetak gol. Inter bergerak menuju kemenangan kejuaraan dengan prestasi dan kemudahan yang besar. Anda dapat melihat bahwa mereka lebih kuat daripada yang lain. Tidak ada yang perlu dikatakan, saya tidak tahu kapan mereka akan memenangkan Scudetto, tapi itu akan terjadi.